Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari terakhir bulan Desember tahun 2025 yang juga merupakan hari terakhir dalam tahun 2025, yaitu hari Rabu tanggal 31 Desember 2025. Hari ini merupakan hari ketujuh dalam oktav Natal dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Firman yang telah menjadi manusia. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari surat Yohanes yang pertama bab 2 ayat 18 sampai dengan 21. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan 2 dan ayat 11 sampai dengan 13. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 12b dan ayat 14. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 18. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024, hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, hari Jumat tanggal 31 Desember 2021, dan hari Kamis tanggal 31 Desember 2020. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 18. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini.
Baik sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 18 selalu muncul pada setiap tanggal 31 Desember dan hanya ada pada Injil Yohanes saja, di mana Yohanes sang penulis Injil mengingatkan kita bahwa Allah yang Maha Tinggi telah rela turun ke bumi dalam diri Yesus Kristus. Kedatangan Yesus Kristus memiliki tujuan, yaitu agar manusia dapat merasa dekat dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Ia selalu bersama dengan manusia. Dalam diri Yesus Kristus kita dapat melihat sabda, hikmat, dan kemuliaan Allah Tritunggal Maha Kudus. Oleh karena itu, kita diajak untuk memuji dan memuliakan Yesus Kristus yang telah menyatakan kemuliaan dan kehadiran Allah Tritunggal Maha Kudus dengan mengimaninya secara sungguh-sungguh dan meneladan sikap, tindakan, dan nilai-nilai hidup yang telah Ia perlihatkan selama ini kepada kita. Mari kita membuka hati serta mengizinkan Allah Tritunggal Maha Kudus masuk dalam diri kita, terlibat aktif dalam setiap pergumulan hidup dan kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa mempersembahkan segala kebahagiaan, keberhasilan, penderitaan, dan kegagalan kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Injil Yohanes 1 ayat 4 sampai dengan 5. Sementara di dalam Injil Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sahabat Kuntum yang terkasih, di penghujung tahun 2025 ini, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari baru dalam tahun yang baru 2026 dengan cara menanggalkan manusia lama kita di tahun ini. Semoga Allah Tritunggal Maha Kudus senantiasa memberkati dan melindungi kita semua di sepanjang tahun baru 2026 yang akan datang. Selamat menyambut tahun baru 2026 kepada seluruh pembaca setia Kuntum, serta terima kasih telah mau berjalan bersama Kuntum sejak bulan November 2015 hingga hari ini. Selamat menyambut tahun baru 2026. Terima kasih, selamat pagi dan shalom.